Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa, apa yang terbesit dalam benak kita ketika kita mengunjungi ke rumah sakit untuk menengok saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang membujur lemas terbaring di ranjang yang memang dikhususkan bagi pasien yang sedang sakit, di mana di antara mereka yang merintih berbaring lemas itu ada yang masih anak-anak, ada yang menginjak remaja, ada yang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah uzur. Tentu datang ke rumah sakit sama sekali tidak sama dengan datang ke hotel yang hendak menikmati liburan atau hanya sekedar menikmati tiduran yang berkelas. Sekalipun di rumah sakit pun juga terdapat kamar inap dengan tingkatan kelas. Tapi tidur berbaring di rumah sakit tidak ada tujuan selain dalam rangka usaha semaksimal mungkin untuk bisa sembuh dari sakit. Hanya saja di antara mereka yang memiliki tujuan yang sama itu, kenyataannya tidak mengalami nasib yang sama. Nasibnya ternyata berbeda-beda walaupun tujuannya sama. Di antara mereka ada yang sembuh, namun tidak sedikit juga di antara mereka yang berusaha untuk sembuh itu namun menemui kegagalan. Dalam artian di antara mereka meninggal dunia. Namun juga ada di antara mereka yang dinyatakan sembuh. Dan setelah kepulangan mereka dari rumah sakit, setelah hanya beberapa hari di rumah, tiba-tiba mereka terserang penyakit jantung. Ada juga yang tiba-tiba terserang angin duduk. Sehingga serangan yang tiba-tiba begitu cepat itu membuat nyawa mereka tidak tertolong, melayang. Mereka akhirnya mati juga. Seakan-akan usaha untuk sembuh dengan jalan berobat ke rumah sakit yang tidak sedikit biaya yang mereka keluarkan. Namun saat pulang dari rumah sakit karena dinyatakan telah sembuh, tiba-tiba beberapa hari kemudian terserang angin duduk. Ada yang secara mendadak terserang penyakit jantung hingga akhirnya menemui ajal. Itulah usaha yang semaksimal mungkin dinyatakan sembuh sekilas, tiba-tiba berganti penyakit lain dan tidak tertolong. Itulah kejadian kenyataan realita. Ada juga kejadian-kejadian lain, seperti seseorang yang sebelumnya tidak merasa sakit sedikit pun. Seperti contoh banyak kejadian saat seseorang yang sebelumnya tidak merasa sakit sedikit pun. Seperti contoh banyak kejadian saat seseorang sedang olahraga, ada yang saat sedang bekerja, ada yang saat sedang menikmati liburan sambil joget, ada yang saat sedang duduk-duduk santai. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, dengan kondisi badan yang sehat walafiat, mereka pun bisa tiba-tiba mati. Bisa tiba-tiba mereka itu meninggal dunia. Dan kejadian ini benar-benar fakta yang udah banyak diunggah di berbagai media. Nah, dari fakta ini akhirnya kita bisa menyimpulkan betapa sangat dekatnya manusia itu dari kematian. Kematian bisa datang sewaktu-waktu dan tanpa disangka-sangka. Kematian tidak mengenal urutan dari yang paling tua, bahkan tidak banyak juga yang masih balita dan remaja. Kematian tidak mengenal urutan dari yang sakit, tapi yang sehat bugar pun banyak yang juga mati. Kematian tidak mengenal urutan dari yang di medan jihad, tapi kematian juga bisa menjemput saat sedang duduk-duduk santai. Dari fakta yang demikian, sekalipun hari dan detik ini kita masih bisa bernafas, patut kita menjawab dari pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Sampai kapan jantung kita sanggup berdetak? Sepanjang apa umur kita? Sepanjang apa umur kita tidak terputus oleh ajal? Nah, semua pasti bakal mati. Yang sakit bakal mati, yang sehat pun bakal mati, yang miskin bakal mati, yang kaya pun bakal mati, yang penguasa bakal mati,
yang rakyat jelata pun bakal mati. Malaikat maut tidak segan dengan mencabut nyawa sekalipun mereka adalah seorang raja. Malaikat maut juga tidak akan ibah mencabut nyawa sekalipun mereka fakir, miskin, dan duafa. Bagaimanapun ragam status diri seseorang, malaikat maut pasti datang untuk mencabut nyawa. Hal ini sebagaimana firman Allah Jalla Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman yukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, kalau faktanya semua bakal mati, maka tidak seharusnya yang miskin atau yang jelata meratapi kesengsaraan. Toh kesengsaraan dan kemiskinan itu tidak mengikuti kematian. Tidak seharusnya yang kaya, yang penguasa, silau dengan kebanggaan harta yang dimiliki. Toh kebanggaan harta atau jabatan yang disandang juga tidak akan mengikuti kematian. Akan tetapi yang terbawa pada kematian hanya dua hal, yakni amal yang baik dan amal yang buruk. Amal yang baik menjadikan ahli kubur merasa tengah tidur nyenyak di hamparan ruang bak istana, dan kebangkitannya tertiti jalan ke surga. Sementara amal yang buruk akan menikmati balasan berbagai bentuk siksaan sesuai yang diperbuatnya, dan kebangkitannya akan tertiti jalan ke neraka. Nah, kalau demikian dari hakikat kehidupan ini, lalu kenapa kita tidak bersegera mempersiapkan diri menghadapi hal yang pasti akan terjadi? Kita dilahirkan ke dunia ini yang pasti dan seutama-utama yang harus dipersiapkan agar kita bisa tetap hidup adalah persiapan makanan. Hanya dengan makanlah kita bisa tetap hidup. Cuma bagaimana kita mendapatkan makanan, tentu jalannya cuma dengan bekerja. Juga demikian pula lah ketika hakikat kehidupan ini yang pasti menemui kematian. Maka tidak ada bekal yang seutama-utama bekal kecuali dengan persiapan memperbanyak amal kebajikan. Karena hakikat kehidupan sebenarnya adalah kehidupan di akhirat, bukan kehidupan di dunia yang sifatnya fana, yang hanya sekejap lalu musnah. Nah pemirsa, akhirnya moga ini semua bisa menjadi renungan agar kita semua tidak salah jalan, hingga yang tersisa hanya penyesalan yang tiada guna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.